Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan amil nasab yang mengharuskan penyembunyian an, atau amil nasab yang mengharuskan penyembunyian an. Itu ada berapa? Ada 6. Hatta, lamukai, lamul juhud, wal fa, wal waw, wa au. Ini amil nasab dengan melalui perantaraan yang tersembunyi. Jadi ada an yang tersembunyi. Nah, sudah kita bahas hatta. Kemudian kita sudah bahas lamu kai. Kemudian lamul juhud. Nah, sekarang kita bahas yang keempat, al-fa'u. Halaman 73. Fa sababiyah. Lihat halaman 73. Fa sababiyah. Fi'il setelahnya, fi'il setelah fa sababiyah merupakan akibat dari sebelumnya. Jadi fa sababiyah, fi'il setelah fa sababiyah ini merupakan akibat dari fi'il sebelumnya. Dinasabkan jika didahului oleh thalab. Jadi fi'il setelah fa sababiyah itu dinasabkan jika didahului oleh thalab. Apa itu thalab? Perintah, fi'il amr, atau nahyun, larangan, atau doa, atau istifham. Ini namanya thalab. Atau didahului oleh nafyun, penafian. Contoh thalab. Amr yaitu perintah, nahi larangan, doa, atau istifham. Contoh, dzakir fatanjaha. Dzakir fatanjaha. Jadi fi'il setelah fa sababiyah ini merupakan akibat dari sebelum. Jadi tanjaha ini adalah akibat atau hasil atau jawaban dari dzakir. Dzakir, belajarlah. Fatanjaha, agar engkau sukses. Dzakir fatanjaha. Zakir artinya belajarlah, murajaahlah pelajaran, fatanjaha. Niscaya engkau akan sukses. Jadi kesuksesan ini adalah akibat dari zakir. Akibat dari murajaah atau belajar. Paham ini? Nah, jadi fi'il setelahnya, yaitu maksudnya setelah fa sababiyah ini, itu akibat dari fi'il sebelumnya. Fatanjaha ini dihasilkan, diakibatkan oleh dzakir. Kemudian didahului oleh nahyun, larangan. Contoh, la tal'ab, janganlah engkau bermain. Ini didahului oleh apa? Nahyun, la tal'ab, jangan engkau bermain. Apa akibat kalau bermain? Fayadhi'a amaluka, agar tidak hilang harapanmu, cita-citamu. Jangan sampai hilang citamu, harapanmu di masa yang akan datang. Jadi la tal'ab, jangan terlalu banyak bermain. Fayadhi'a amaluka, agar amal-amalmu, maksudnya apa? Cita-citamu, harapanmu tidak hilang. Nah, maka hilangnya harapan, hilangnya cita-cita ini diakibatkan oleh fi'il sebelum fa, yaitu bermain. Paham ini? Nah, doa. Kalau doa, Allahumma ansurni. Ya Allah, tolonglah aku. Fala ukhdala, agar aku tidak terhina. Jadi tidak terhina itu akibat dari pertolongan Allah. Nah, paham ini? Jadi fi'il setelah fa itu merupakan akibat dari sebelumnya. Berarti apa setelah fa di sini? La ukhdal,
tidak dihinakan oleh Allah. Itu akibat fi'il sebelum fa, yaitu pertolongan Allah. Paham ini? Kemudian istifham, pertanyaan. Mata tazuruni, kapan engkau mengunjungiku? Mata tazuruni, kapan engkau mengunjungiku? Fa'ukrimaka, agar aku memuliakanmu. Jadi memuliakan ini disebabkan karena dia menziarahinya. Jadi fi'il setelah fa, yaitu memuliakan itu akibat dari ziarah. Karena dia ziarah, makanya dimulia atau dihormati. Tidak ziarah, tidak berkunjung, tidak dihormati. Paham ini? Nah, itu namanya fa sababi. Fa sababiyah ini adalah fa yang fi'il setelah fa ini terjadi akibat fi'il sebelum fa. Paham kira-kira? Nah, seperti fatan jaha, kesuksesan ini terjadi karena fi'il sebelum fa, yaitu zakir, karena murajaah, karena belajar, dan seterusnya. Contoh nafyun, tapi fa sababiyah ini harus didahului oleh tolab. Tolab itu apa? Ada 4. Apa? Amr, perintah, kemudian nahyun, kemudian doa, sama istifham. Kalau nafyun itu peniadaan, nafi, tidak artinya. Kalau nahyun, janganlah. Contoh, la tatghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi. La tatghaw fihi, janganlah kalian melampaui batas di dalamnya. La tatghaw fihi, janganlah kalian melampaui batas di dalamnya agar murkaku tidak menimpa kalian. Ini nahyun ini. La tatghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi. Janganlah kalian melampaui batas di dalamnya agar murkaku tidak menimpa kalian. Nah, ini contoh nahyun. La yatghaw fihi pakai ya bisa. Ia mereka tidak melampaui batas di dalamnya. La yatghaw fihi. Nah, pakai ya ganti tak. Kalau tak berarti nahyun jadinya. Kalau iya berarti apa? La yatghaw fihi. Mereka tidak melampaui batas di dalamnya. Tapi fayahilla alaihim ghadabi. Intinya nanti insyaallah disalin contoh yang lain. Nah, itu fa sababiyah. Ingat fa sababiyah. Fa karena sebab. Fi'il setelah fa sababiyah itu merupakan sebab dari fi'il sebelum. Paham? Sebab kesuksesan itu karena nah, sebab ketidakhinaan itu karena pertolongan Allah. Sebab tidak hilangnya cita-cita dan harapan itu karena dia tidak sebab dimuliakannya orang tersebut karena dia berkunjung atau berziarah. Paham ini? Makanya dikatakan fa sababiyah. Fa yang menjadikan fi'il setelahnya itu, atau fa, kenapa dikatakan fa sababiyah? Karena fi'il setelah fa ini sebab, merupakan akibat. Nah, paham? Akibat dari fi'il sebelum fa. Kemudian yang keempat, waw ma'iyah. Lamukai belum ya? Yang belum di sini lamukai. Yang kurang lamukai. Insyaallah nanti direvisi. Banyaknya 6, tapi yang tertulis 5. Yang kurang adalah lamukai. Insyaallah pada cetakan berikutnya. Kita bahas yang ada saja. Waw ma'iyah. Yang keempat, waw ma'iyah. Waw ma'iyah ini, dia waw yang bermakna ma'ah. Wawnya bermakna apa arti ma'ah? Bersama. Jadi waw bermakna ma'ah. Fi'il setelahnya, fi'il setelah waw dinasobkan jika didahului oleh qalab atau didahului oleh nafyun. Jadi fi'il setelah waw dinasobkan jika didahului oleh qalab atau nafyun. Contoh, misalkan didahului oleh qalab, yaitu fi'il amr. Zakir wa tanjaha. Belajarlah dan engkau akan sukses. Beda kalau fa.
belajarlah dan engkau akan sukses. Jadi wa di sini bermakna ma'a. Dzakir wa tanjah. Belajarlah. Nah, bersamaan dengan itu engkau akan sukses. Jadi dengan kita belajar bersamaan dengan itu kita akan sukses. Nahi la ta'kulis samaka wa tashrabal laban. Jangan makan ikan dan minum susu secara bersamaan. La ta'kulis samak. Janganlah engkau makan ikan wa tashrabal laban. Bersamaan dengan itu engkau meminum susu. Jadi kalau makan ikan sendiri kemudian minum susu sendiri tidak masalah. Tapi ini yang terlarang adalah makan ikan bersamaan dengan minum susu. Paham ini? Jadi wa di sini bermakna bersama. Yang terlarang itu adalah jangan makan ikan wa tashrabat ma'a syurbil laban, yaitu bersamaan dengan itu dia minum susu. Au, huruf au menasobkan fi'il mudhari jika bisa. Au ini bisa diganti dengan kata ilaan atau illaan. Contoh, antadhiranna zaidan au yaji'ah. Aku akan menunggu si Zaid sampai dia datang. Jadi au bisa diganti ilaan yaji'ah, sampai dia datang. Nah, jadi la antadhiranna zaidan au yaji. Aku akan menunggu si Zaid atau dia datang. Atau artinya di sini ilaan yaji'ah, sampai ia datang. La aqtulannal kafira au yuslima. Aku akan membunuh orang kafir. Bisa diganti oleh illaan, kecuali dia masuk Islam. Jadi au bisa diganti oleh illaan, kecuali dia masuk Islam. Idrib al-mudhrima aw yatub. Pukullah pelaku dosa sampai dia bertaubat. Jadi au bisa diganti oleh ila an yatub, sampai dia bertaubat. Catatan penting, semua huruf ini bukan penasob langsung atau menasobkan secara langsung, melainkan menasobkan fi'il mudhari melalui an muqaddarah. Jadi yang 6 ini menasobkan fi'il melalui perantaraan yang tersembunyi. Pemahaman konteks makna kalimat sebelum dan sesudahnya sangat menentukan dalam menentukan jenis dan fungsi huruf tersebut. Jadi memahami kalimat sebelum dan sesudahnya itu sangat menentukan dalam menentukan jenis dan fungsi huruf tersebut. Saya simpulkan, perhatikan. Jadi amil-amil yang menasobkan fi'il mudhari melalui perantaraan yang tersembunyi setelah amil tersebut ada 6. Yang pertama hatta. Hatta tidak secara langsung menasobkan fi'il mudhari, tapi melalui perantaraan yang tersembunyi. Hatta, misalkan hatta yadhhaba. Di situ ada an yang tersembunyi. Hatta an yadhhaba. Paham? Ada an yang tersembunyi. Nah, berarti hatta apakah secara langsung menasobkan fi'il mudhari? Tidak. Tapi ada an yang tersembunyi. Kemudian lamul juhud. Lamul juhud itu adalah lam yang didahului oleh kalimat makana atau lam yakun sebelumnya. Kalau tidak didahului oleh makana lam yakun, berarti lam itu adalah lamu ta'lil atau lamu kai. Dia adalah lamu kai. Misalkan adkhulul masjid li aqra'al Qur'an. Nah, lam di sini namanya lam kai. Nah, jadi lam kai bermakna kai. Adkhulul masjida li aqra'al Qur'an. Saya masuk masjid supaya saya membaca Quran. Lam di sini lamu kai. Kalau lamul juhud didahului oleh makana atau lam yakun. Kemudian fa sababiyah. Fa sababiyah. Fa sababiyah ini adalah fi'il setelah fa sababiyah, akibat dari sebelumnya, terjadi karena akibat sebelum. Nah, kemudian fa sababiyah menasobkan fi'il setelahnya itu apabila didahului oleh tolab. Apa itu tolab? Perintah, larangan, doa atau istifham, atau didahului oleh nafyun. Misalkan
dzakir fatanjaha. Kenapa fatanjaha? Karena didahului oleh amr, yaitu dzakir. Dzakir fatanjaha. Kemudian fatanjaha ini adalah sebab oleh dzakir. Jadi kesuksesan ini sebab atau akibat karena belajar atau mengulang-ulang pelajaran. Kemudian yang keempat, wawu ma'iyah, wawu yang bermakna bersama. Nah, bersama, wawu yang bermakna bersama. La ta'kulis samat wa tashrabal laban. Jangan engkau makan ikan, bersamaan dengan itu engkau minum susu. Tapi kalau makan ikan sendirian, kemudian minum susu sendirian, ini tidak masalah. Yang dilarang di sini adalah makan minum bersamaan. Au, huruf au menasabkan fi'il mudhari jika bisa diganti oleh kata ilaan atau illaan. Kalau ilaan artinya sampai, kalau illaan kecuali. Misalkan, la antadhiranna Zaidan, aku akan menunggu si Zaid. Au yaji'a, atau dia datang. Au yaji'a di sini bisa diganti oleh ilaan yaji'a, sampai dia datang. La aqtulannal kafir au yuslima. Au di sini bisa diganti oleh illaan. Aku akan membunuh seorang kafir kecuali dia masuk Islam. Idrib al-mudnima. Pukullah pelaku dosa. Au yatuba ila an yatuba. Nah, jadi semua amil-amil ini menasabkan fi'il mudhari melalui perantaraan yang tersembunyi. Nah, coba i'rab beberapa contoh di bawah ini. Kita i'rab. Ada 7. Pelajari i'rabnya itu. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Yuridu, baca. Fi'lun mudhari marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Apa arti litajarrudihi? Karena sunyi, karena kosong, karena terbebas dari amil nasab dan Jadi fi'il mudhari hukum asalnya marfu selama tidak dimasuki, didahului oleh amil nasab dan amil Nah. Allahu lafzul jalalah, coba. Allahu lafzul jalalah fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'ala akhirih. An la mahalla laha min al-i'rab yukhaffifa fi'lun mudhari' mansubun bi an wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun 'ala akhirih. Al-fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'ala Allah ta'ala. Ankum an harfu jarri kaman dhamir ankum dhamirun barizun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli jarrin majrurun bi'an. Al-jar wal majrur muta'alliqani bil fi'li. Muta'alliqani bil fi'li yukhaffifa. Dia bergantung kepada fi'il yukhaffifa. Jadi ankum, an huruf jar, kum ini dimajrurkan oleh an. Nah, itu dibaca. Praktekkan i'rab-i'rabnya itu. Coba baca i'rab yang kedua, lan nabraha alai akifin. Dan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Abraha fi'lun mudhari' mansubun bilan wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun 'ala akhirih. Al-fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu nahwu 'alaihi
ضمير بارز متصل مبني على الخصم في محل جر مجرور بعلى الجار والمجرور متعلقان بالفعل الأبرح عاكفين هذا المنصوب وعلامة نصبه نيابة عن الفتحة لأنه جمع المذكر السالم. Masih banyak yang belum i'rabnya, nanti insyaallah secara terpisah kita jelaskan. Nah, ini sekarang sudah ada, tinggal kalian pelajari, tinggal himmahnya, kemauannya untuk belajar. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.